bahwa harus tinggal di rumah, stay at home. Itu sangat penting. Itu ayat emas yang mereka bingkai bagus dalam hati saya. Shalom guys, selamat datang di Christ Gen Podcast. Pertama-tama saya mau ngenalin diri dulu, nama saya Eni, dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit swasta Kota Kupang. Bukan hanya sebagai seorang dokter, beliau juga adalah seorang gembala di GBI Kupang Baru. Shalom Bapak Pendeta Dr. Frans Somalesi SPAN MA. Shalom, salam Puji kasih Tuhan. dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, hari ini kita akan membahas tentang virus corona. Dunia sedang menaruh perhatian yang khusus untuk virus yang satu ini. Nah, menurut dari segi medis dulu Bapak. Menurut Bapak, virus corona ini apa sih dan seberapa bahayanya untuk kita manusia? Iya, baik. Nggak bisa dipungkiri bahwa virus ini ada, yang pertama. Dan virus ini saat-saat ini lagi tren gitu, lagi naik daun di Indonesia terutama. Sehingga semua kita pada panik dan takut akan virus ini. Virus ini yang normalnya tuh harus ada pada binatang, tapi karena mungkin juga karena ulah manusia, akhirnya saat ini dia bisa masuk pada peredaran manusia dan dia punya reseptor, artinya tempat masuknya itu adalah saluran nafas yang utama. Itu tentang virus itu. Terus kalau untuk penyebarannya ke manusia gitu. Jadi untuk kita, kapan kita perlu memeriksakan diri ke rumah sakit? Nah, virus ini setelah dia tertular pada manusia, dia masukkan lewat reseptor di pernapasan. Lalu antara satu dengan lain dia bisa pindah ke host yang baru pada saat orang itu batuk, bersin, ya. Lalu virus itu yang terlempar keluar di droplet infection, ya. Langsung misalnya di meja lalu kita pegang itu di meja atau pegangan pintu atau setir mobil, lalu kita gosok di muka kita, nah virus itu bisa masuk. Atau bisa langsung pada waktu kita berhadapan bicara dengan orang itu, lalu dia bersin, nah itu sangat bahaya sekali. Terutama juga orang-orang medis. Pada awalnya kenapa banyak orang medis yang ikut dokter-dokter? Karena waktu dia menolong, dia tidak pakai alat pelindung diri, ya itu sangat berbahaya untuk itu. Ya, itulah langsung bisa terkena. Dan virus ini memang hari-hari ini dia punya strainnya sangat ganas, ya virus ini. Dia menyebabkan apa namanya, kita punya gelembung paru-paru, alveoli itu jadi kaku sehingga tidak bisa berkembang. Ya, hampir mendekati SARS dulu atau flu burung, kakunya seperti begitu. Jadi terjadi atelektasi yang keras kalau istilah kedokterannya dalam paru-paru manusia itu. Ini virus ini punya kerja dan dalam waktu singkat bisa meninggal. Tapi kabar baik, virus ini setelah dia masuk, tubuh kita kan ada reaksi imunologi untuk melawan virus ini. Dan biasanya kekebalan itu muncul pada hari ke-6, hari ke-7 daripada manusia. Kalau pada waktu hari ke-7 itu antibodinya muncul dan dia bisa mengalahkan virus ini, maka virus ini dia harus cari host baru. Atau dia akan mati dalam tubuh orang itu. Berarti dari hari ke-7 itu penyebarannya bisa lagi terkena ke orang lain lagi. Nah, itu yang penyebarannya terutama terjadi paling tinggi di hari-hari. Dan dia sudah hari ke-8, dia sudah tidak bisa mengalahkan hostnya yang pertama ini. Dia punya inang yang pertama. Sehingga dia harus mencari inang yang baru, tempat yang baru. Dan ini yang sangat infeksi, sangat mudah menular. Ini yang hari-hari ini kita harus membantu pemerintah untuk memutuskan rantai penularan itu. Harus itu. Nah, itu gejalanya seperti apa kalau orang yang menderita virus tersebut itu mengalami gejala seperti apa? Karena dia di saluran nafas, gejala utama memang ada demam. Tapi ada juga orang-orang yang tidak bergejala. Tanda-tandanya dia tidak bergejala. Jadi demam, ada yang pernah demam, riwayat demam,
Nah, cuma di mana virus itu sudah didapati positif, daerah itu yang harus kita lindungi. Artinya orang yang pernah kontak dengan orang yang pernah positif, orang Ya, itu langsung kita harus awasi, harus awasi. lindungi gerak-geriknya paling tidak 14 hari kemudian Hmm. baru dia bisa dibebaskan daripada itu. Nah, gejala utama ada batuk, batuk terutama batuk kering karena saluran nafas, kemudian demam. Ya. Kalau hari-hari ini didapati orang dari daerah yang uh, virus itu banyak, seperti contoh dari Jakarta datang ke sini dengan gejala-gejala ini, orang ini langsung kita karantina dulu, jangan bergaul dengan yang lain dulu. Paling tidak 14 hari sampai dia lepas daripada itu. Ya. Nah, virus itu kita tahu obatnya tuh enggak ada. Virus tuh enggak Sampai bisa saat ini. diobati dengan antibiotik. Itu bukan bakteri. Kalau sekunder infeksi ya, bisa bonceng dengan infeksi yang lain, lah kita bisa kasih antibiotik. Tapi untuk virus itu belum dapat sampai saat ini. Ya, untuk primernya virus, terutama yang virus jenis ini ya, COVID-19 ini belum ada. Vaksinnya juga belum ada sampai saat ini. Kita berdoa mudah-mudahan secepatnya ya negara-negara maju bisa menghasilkan itu dari pengalaman mereka yang sudah menanganinya sebelumnya. Begitu. Jadi kalau untuk misalnya ya Bapak, yang penanganan saat ini dari tim medis itu seperti apa? Apakah dengan isolasi diri di rumah saja terdapat penyembuhan, ataukah di rumah sakit apa sih yang dilakukan sampai bisa sembuh? Yang tadi Bapak sudah katakan bahwa Hmm, obat pun belum hmm, ditemukan. hmm, Nah, tindakan-tindakan apa yang mereka lakukan untuk bisa membuat pasien tersebut bisa hmm. terbebas dari Iya. virus? Jadi kalau dia kondisinya ringan, maksudnya tuh belum sampai gagal napas, mungkin perlu observasi, simptomatis diberikan, suportif diberikan, gizi yang kuat, vitamin, imunologinya dikasih. Tapi kalau sampai dia gagal napas, ya harus kita bantu napas. Oh. Ya, jadi ICU tuh ada ICU. ventilator yang kita harus pasang. Jadi pada saluran napas orang itu kita intubasi, lalu terutama di bidang saya di ICU ya. Lalu diberikan tekanan positif yang tinggi supaya alveoli itu bisa terbuka dan kita pertahankan itu harus terbuka. Karena kalau tidak jadi kaku, nggak bisa lagi, nggak akan terjadi pertukaran gas di dalam alveoli. Itu yang sangat bahaya. Gagal napas ya istilah hari-hari akhirnya radang paru-paru atau pneumonia. Tapi kausanya dari COVID-19. Pneumonia bisa banyak penyebabnya. Ada virus, ada bakteri, ada jamur. Tapi yang ini, yang saat-saat ini yang sangat berbahaya dan memakan korban tiap hari bertambah. Nah, ini yang harus disikapi pemerintah. Nah, kita gereja harus membantu ini. Karena ini bukan untuk kepentingan satu orang, dua orang, tapi kepentingan orang banyak. Nah, jadi ada banyak orang yang memiliki gejala menunjukkan bahwa terkena virus tersebut. Tapi ada beberapa orang pun yang tidak memiliki gejala. Otomatis ketika mereka tidak memiliki gejala, mereka pun bisa keluar rumah, bisa beraktivitas. Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu dari orang-orang siapkan, dari masing-masing pribadi bisa menyiapkan diri untuk bisa memutuskan rantai virus tersebut? Kalau untuk saat-saat ini yang belum bisa terdiagnosa manusia sebanyak ini di Indonesia, belum ada diagnosa yang cepat, yang rapid test, yang itu harus secepatnya. Itu satu-satunya jalan yang paling baik itu saya sudah lihat banyak informasi dari luar bahwa harus tinggal di rumah, stay at home. Itu sangat penting. Itu yang paling utama untuk. Jadi jangan ada dalam kerumunan orang banyak, ya itu penting sekali. Jarak bicara dengan orang 1 meter minimal, masker mesti dipakai. Kalau kita sentuh sesuatu, langsunglah disinfeksi tangan kita. Ini harus dibersihkan semua, ya luar dalam. Atau kalau tidak ada air mengalir dengan sabun, pakai air mengalir dengan sabun. Ini harus. Kalau tidak terlalu penting, stay at home. Penting, itu sangat penting. Nah, itulah saya bilang hari-hari ini kita harus bijaksana, ya. Gereja, saya sebagai gembala sidang, gereja pun sementara saya bukan tutup gereja, tapi sementara untuk secara fisikal kita tunda dulu pertemuan-pertemuan itu sehingga rantai ini bisa terputus, tapi gereja tetap kita akan jalan secara online.
Ya, Berarti lakukan streaming ya, Pak? ya kurang lebih seperti itu. Nanti anak-anak akan ngatur bagaimana tekniknya sehingga kita bisa bergereja, tapi kita tidak kontak secara fisik gitu. Ya. Jadi ini ada kan contoh kasus berikut lagi, Bapak. Semisal orang terkena positif corona dan kita terlanjur sudah kontak secara fisik dengan orang tersebut. Artinya bahwa kita sudah tahu bahwa kita sudah kontak fisik dengan orangnya. Kita mengisolasikan diri selama 14 hari. Menandakan bahwa kita juga sementara di karantina di rumah gitu. Tapi tidak menunjukkan ada gejala menuju ke COVID. Iya. Apakah di 14 hari itu sudah pasti dinyatakan bahwa kita sudah terbebas dari virus tersebut ataukah harus perlu pemeriksaan secara akurat lagi Iya. dari rumah sakit untuk bisa menyatakan bahwa kita negatif? Iya. Kalau bagi saya pikir kalau sudah pernah kontak, sebaiknya kita periksa. Ya. Karena ada yang tanpa gejala yang disebut carrier, pembawa. Iya, pembawa. Ya. Karena imunitas tubuhnya kuat, dia tidak bisa ke dia, tapi virus itu ada. Nah itu kalau kita tidak cek, itu bahaya untuk orang lain. Keluarga, anak-anak di rumah, itu sangat bahaya. Jadi ini bukan, kadang-kadang orang tidak mengerti, dia pikir, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Untuk dia enggak apa-apa, tapi untuk orang lain kan kasihan, yang sekitarnya. Nah itu bagi saya ada, pemeriksaan kan ada dua cara. Yang pertama tuh bisa ngambil swab dari saluran nafas, itu untuk lihat pertumbuhan growth daripada virus itu. Ya, kita lihat pertumbuhannya. Ada atau tidak. Itu berarti ada atau tidak ada virus. Yang kedua, yang kita lihat imunologi tubuh kita, antibodi itu. Pada waktu virus masuk, tubuh kan ini antigen masuk. Jadi tubuh kan polisi dari tubuh tuh keluar untuk jaga itu, antibodi. Itu biasa terbentuk pada hari ke-6, hari ke-7. Nah, terkadang kalau dia terkontaminasi kurang daripada hari itu, antibodi belum terbentuk, kita bilang, wah ini negatif. Padahal ini mah false negatif. Ya, jadi pengambilan ini yang periksa, yang rapid test itu untuk melihat antibodi. Jadi itu bukan berarti kalau diambil pada hari yang ke-7, antibodinya sudah ada, berarti dia ini pernah terkena virus. Karena ada antigen masuk sehingga reaksi antibodi terbentuk. Ya, jadi saya pikir kalau memungkinkan untuk dicek, apalagi orang-orang beresiko seperti istilahnya orang pernah kontak, orang yang dari daerah pandemi atau epidemi itu harusnya sebaiknya dites untuk tahu itu. Kan karena paling penting penyebarannya untuk orang lain. Itu yang sangat bahaya. Sebelum itu lebih baik isolasi diri. Ya, karena itu kita membantu untuk penyebaran itu. Kalau saya lihat di negara-negara maju seperti kemarin saya nonton di Cina, sekarang mereka sepertinya sudah merdeka daripada virus ini. Ya? Sampai lepas-lepas masker. Karena apa? Mereka sangat taat. Mereka sangat taat. Dokter-dokternya sangat luar biasa. Itulah mereka, dokter-dokternya, tim medisnya dikasih penghormatan yang sangat tinggi. Karena apa? Karena mereka berjuang siang malam. Saya lihat sampai pakai masker sampai lecet muka-mukanya, berjuang luar biasa untuk itu. Ya, itulah yang kita harus contohi kedisiplinan mereka. Dan kalau sudah bilang tidak boleh keluar rumah, stay at home, tolonglah. Saya tuh sangat berharap di Indonesia, terutama mungkin di Kupang, mungkin sudah waktunya untuk dari pemerintah atau dari keamanan itu dengan tegas, jangan lagi ada yang keluar rumah, tinggal di rumah. Untuk apa? Untuk mungkin dalam waktu 1 minggu, 2 minggu virus ini akan selesai. Kalau tidak, rantai ini akan berjalan terus dan ini menyulitkan banyak orang, bukan diri kita sendiri. Saya lihat beberapa hari ini juga pemerintah berjuang keras untuk memutuskan rantai penyebaran virus. Harus bantu itu, harus bantu itu. Sampai di bundaran juga, sampai mereka membubarkan semua itu. Saya sangat setuju dengan cara gitu. Betul sekali, untuk jangan anggap remeh dengan penyakit ini. Virus ini sangat-sangat mematikan. Nah, dari sisi rohani sekarang kita pindah ya. Dari sisi rohani ini ada ayat emas yang dipakai oleh umat Kristiani. Di situ selalu umat Kristiani memakai Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan gitu. Jadi semakin memakai ayat tersebut, banyak orang pun yang masih teledor dalam melakukan hal. Artinya gini Bapak, jadi ketika mereka mengimani Mazmur 91, kurang berhikmat.
dalam melakukan setiap tindakan, tingkah laku mereka. Setuju. Jadi mau jalan dimanapun, mau melakukan apapun yang sudah dianjurkan oleh bidang kesehatan, oleh pemerintah, mereka justru tidak mau tahu soal itu. Karena mereka merasa bahwa Mazmur 91 sudah dalam lindungan Tuhan. Nah, menurut Bapak seperti apa? Iya. Ini jasmani dan rohani satu kali. Jadi Mazmur 91 itu iman. Itu iman kita orang percaya, ya. Tapi Mazmur 91 itu bukan hanya untuk kita jago menghafalnya. Ya. Tapi bagaimana mengaplikasi daripada Mazmur 91. Kalau baca baik-baik di ayat yang ke-14 dari Mazmur 91 itu. Dibilang apa? Hanya mereka yang hatinya melekat pada Tuhan. Ya. Yang dia yang meluputkan mereka. Jadi tidak semua orang-orang yang punya hatinya melekat pada Tuhan. Itulah saya bilang harus berhikmat. Bukan pakai Mazmur 91 sebagai jimat. Ini jimat saya ini, Mazmur 91. Hei, ada satu ilustrasi, saya mau cerita secara singkat ilustrasi ini. Ini penting, ya, supaya kita bisa mengerti ini baik-baik. Ada satu oma, dia mendapat pernyataan dari Tuhan. Ya, baiklah, orang kalau dapat pernyataan dari Tuhan, saya selalu sangat menghormati itu. Lalu dia bilang bahwa Tuhan akan datang tolong dia waktu banjir datang menimpa rumahnya. Waktu banjir itu sampai di lutut air, orang tetangga datang, "Oma, kita keluar sudah." Oma bilang, "Tidak. Tuhan akan menolong saya." Tuhan sudah janji. Sudah itu tetangga pergi, air sudah sampai di perut, polisi datang, "Oma, harus keluar sekarang." Tidak. Tuhan janji Tuhan akan datang. Selamatkan saya. Terus sampai air sudah di leher, tim SAR datang. Ini cerita ilustrasi bukan sebenarnya, ya. Tim SAR datang, lalu tim SAR bilang, "Oma harus keluar." Oma bilang, "Tidak, Tuhan akan menolong saya." Lalu Oma tenggelam dengan rumahnya dan Oma mati. Nah, waktu di sana, di alam nanti kemudian, Oma komplain sama Tuhan. Tuhan janji mau datang ambil saya. Tolong saya, kenapa Tuhan tidak datang? Lalu malaikat bilang apa sama Oma? Tuhan sudah kasih 3 orang datang untuk Oma. Yang pertama tetangga, yang kedua polisi, dan yang ketiga itu tim SAR. Tapi Oma bandel. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk datang menolong kita. Jadi kita harus berhikmat. Itu yang paling penting. Ya, lebih dari semuanya harus ada hikmat. Itu yang paling penting. Ya. Jadi ya jangan kita melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Ya saya bilang Mazmur 61 saya sangat beriman. 1000 di sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, tapi tidak akan menimpa aku. Kalau hatiku melekat pada Tuhan. Ya. Kalau tidak, kalau sudah itu saya masih keluar meminum mabuk di luar, lalu saya bilang itu Mazmur 91 janji Tuhan untuk saya. Hei, sabar dulu. Tuhan tidak seperti begitu. Jadi untuk dilindungi Tuhan berarti kita harus memang betul-betul melekat pada Tuhan. Ini waktunya dan Tuhan. Harus berhikmat Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatu. Karena terkadang orang tuh selalu berpikir bahwa sudah ada ayat yang mendukung. Jadi lakukan segala sesuatu dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Itu yang membuat banyak orang pun jatuh dan bisa terkena virus ini. Saya punya ayat emas, pendoa kasih ke saya. Waktu ulang tahun saya ingat. Ibrani 13 ayat 5b. Jangan takut. Ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan sekali-kali. Itu ayat emas yang mereka bingkai bagus-bagus kasih ke saya. Ya. Saya imani bahwa memang Tuhan tidak akan meninggali kalau hatiku ada pada Dia. Melekat pada Dia. Kalau aku menuruti segala perintah-perintahnya, firman-Nya. Kalau cuma aku imani itu tapi kelakuanku tidak seperti itu. Bagaimana? Kita harus pegang firman itu. Kita lakukan. Salomo saja bilang, apa? Dia minta dari Tuhan hikmat. Lalu dia bilang, dia akan mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Itu paling penting dalam hidup kita. Ini hari-hari ini memang waktu Tuhan. Ya, kalau kita melihat ini waktu Tuhan untuk kita. Dia akan menapis kita semua masing-masing orang. Ya boleh ini ujian iman untuk kita kalau kita lihat secara rohani, ujian iman untuk setiap kita. Ya. Iman kita pada Yesus itu tidak ada goyah. Kita sudah sepakat
jangkar yang kita labuh sampai ke hadirat Tuhan. Iman percaya kita, pengharapan kita hanya Yesus. Itu tidak bisa digoyahkan. Itu kita pegang mati-matian. Tapi kita butuh hikmat dari Tuhan. Iya, Ya? betul. Jangan kita nabrak. Itu yang tadi di Amsal bilang apa? Amsal 22 ayatnya yang ketiga ya. Iya. Ya. Orang berhikmat, kalau ada masalah datang dia menghindar. Dia tidak nabrak. Tapi orang yang kurang berpengalaman, dia nabrak masalah itu. Saya mau ambil ayat itu untuk jadi pertanyaan lagi untuk Bapak. Jadi Amsal 22 ayat 3 ini kan dikatakan bahwa orang yang berhikmat pasti menjauhi. Tapi orang yang bodoh tetap mau nabrak masalah itu. Nah, bagaimana dengan tim medis garda terdepan? Artinya bahwa mereka ini kan pasti punya hikmat untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kan karena dalam keadaan ya mau siapa lagi yang menolong kalau bukan mereka. Jadi tim medis itu bukan orang bodoh. Bukan saya orang medis. Itu orang-orang berhikmat. Tapi orang itu harus maju di garda depan itu. Ya cuma satu yang harus diingat, bahwa alat pelindung diri itu harus ada. Itulah pemerintah sekarang kan lagi berusaha gencar-gencar untuk APD. Itu alat pelindung diri harus ada untuk mereka. Malah sudah ada kesepakatan dari profesi, kalau tidak ada alat pelindung diri jangan mati konyol. Tidak boleh untuk itu. Jadi, nah kalau saya mau lihat secara rohani, sebenarnya dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17, Tuhan sudah kasih baju itu ke kita. Coba nanti pulang baca baik-baik. Selengkap senjata Allah harus kita gunakan, bukan untuk kita hafalkan. Berikat pinggang kebenaran. Sudah lakukan kebenaran enggak? Dalam hidup kita sudah jalan dalam kehidupan yang benar enggak? Atau cuma kita menghafal, berbaju sirah keadilan. Apakah kita aplikasikan dalam kehidupan kita betul-betul sudah melakukan itu enggak? Ya. Sepatu kasut untuk rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera, atau kita memberitakan kabar-kabar buruk negatif yang menakutkan orang lain, menjelekkan orang lain. Coba ingat baik-baik. Para Tuhan sudah kasih itu buat kita. Bagaimana kita kasih hal-hal yang positif untuk menguatkan, mendoakan orang. Bukan kita mengintimidasi orang atau menyebarkan hal-hal yang berita-berita yang tidak benar. Hoax orang bilang. Itu sekarang itu bahasa sekarang itu. Jadi di balik kesulitan tuh pasti ada hal baik yang Tuhan berikan buat kita, Bapak. Jadi menurut Bapak hal baik seperti apa yang Tuhan kasih dalam setiap social distancing dan menjaga jarak lebih baik di rumah? Hal baik apa yang kira-kira menurut Bapak yang Bapak lihat bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Kalau bagi saya pribadi, yang pertama itu pembelajaran untuk bapak-bapak. Bagi saya. Selama ini bapak-bapak banyak jauh dari keluarga. Waktunya Tuhan untuk memulihkan keluarga itu. Supaya bapak-bapak bisa tinggal di rumah, bisa sayang istri, bisa sayang anak-anaknya. Ya. Lupa bahwa dasar daripada semua ini adalah keluarga. Tuhan lagi kasih pembelajaran untuk kita. Bapak-bapak, kembalilah pada anak-anakmu, ya. Jangan ada pahit hubungan orang tua dengan anak, pahit. Ini saatnya Tuhan memulihkan untuk yang pertama keluarga. Ya. Terus kalau kita lihat secara global, ya, kalau kita lihat, coba nanti buka kalau tidak salah di Mika, Mika pasal yang keempat itu ayat 1 sampai yang ketiga, bahwa nanti orang akan berduyung-duyung cari Tuhan. Dengan cara begini, kalau kita lihat, orang akan mendapat perlindungan kemana lagi? Mau sembunyi kemana? Ya? Udah bisa. Tidak ada lagi tempat persembunyian. Dokter pun kena, pendeta pun kena, pejabat pun, wali kota kena, presiden pun kena. Tidak bisa dibatasi. Mau pakai apa? Ya. Saya pernah dekat lihat orang yang begitu sangat steril. Makan jadi jaga semuanya. Dikabarin dia COVID-19 positif. Saya udah habis pikir bagaimana. Ya. Tidak bisa, ini sekarang saya bilang ini waktunya untuk orang cari Tuhan. Ini akan naik ke gunung Tuhan. Karena akan waktunya Tuhan kasih kesempatan terakhir untuk orang cari Tuhan. Ya, anak-anak muda mesti penting itu. Dengar itu. Itu yang saya mau kasih Bapak untuk bagaimana pesan untuk generasi muda dalam menghadapi hal tersebut, Bapak. Kalau saya bisa
punya kesempatan bisa ketemu dengan generasi muda, saya cuma bilang jangan pandang enteng dengan ini, kondisi ini. Ya, jangan pandang enteng. Anak-anak saya kasih tahu, jangan pandang enteng. Ya, karena apa? COVID-19 ini sangat berbahaya, sangat cepat dan sangat berbahaya. Ya, bukan saya nakuti-nakuti, tapi saya sudah dapat informasi banyak dari para ahli paru-paru, ahli respirasi, segala macam. Mereka bilang satu-satunya jalan untuk memutuskan rantai daripada penyebaran ini tinggal di rumah, stay at home. Itu anak-anak muda ingat baik. Jangan pandang enteng kondisi ini, ya, stay at home. Kita sama-sama sepakat untuk kita putuskan rantai ini. Yang kedua, untuk anak-anak muda, sudahlah naik ke gunung Tuhan, cari Tuhan. Ini waktunya pemulihan anak-anak muda. Naik ke gunung Tuhan, cari Tuhan. Ya, tidak ada jalan lain, hanya di kaki Tuhan. Hanya dekat pada Tuhan, itu ada perlindungan. Saya sudah mengalami hal itu, sehingga saya tidak ada jalan lain. Saya harus berkata untuk semua anak muda, anak remaja, di mana saja berada, bahwa ini waktunya Tuhan untuk kalian. Generasi Yeremia harus bangkit untuk itu. Ya, itu saya kira itu dari saya untuk. Oke. Terima kasih banyak, Pak Dokter, untuk waktunya. Panggil Pak Dokter itu agak berat. Karena untuk anak-anak YouTube, saya sudah anggap sebagai anak saya semua. Dan saya sangat bangga dengan kalian. Terus bekerja keras, kita sepakat dengan pemerintah untuk kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik teman-teman semua, bahwa pesan kesimpulan dari podcast kali ini adalah yang pertama, kita harus tetap menjaga kebersihan kita dengan cara memakai masker, dengan memakai hand sanitizer, dan yang paling penting adalah dengan mencuci tangan. Yang kedua adalah dengan penyebaran virus ini bisa kepada siapa saja dan di mana saja. Oleh sebab itu, social distancing yang dilakukan oleh pemerintah justru jauh penting untuk bisa dilakukan kepada kita semua, biar bisa memutuskan rantai penyebaran virus tersebut. Yang ketiga, jangan panik dan tetaplah berpikir positif, karena hati yang gembira adalah obat yang maju. Cukup sekian untuk podcast kali ini. See you on the next video.